tiba-tiba aja Timnas Indonesia mengumumkan pemain yang dipanggil untuk mengikuti training camp di bawah asuhan John Hetman. And the reason we're qualifying is because there's 280 million people that want us to. For Indonesia is to represent the country the way our fans. Another opportunity to take big steps forward. It's a country that's crying out for success. Dan mereka mulai juga recovery karena kan habis season panjang kan mayoritas dari mereka. Jadi ya saya lihat juga chemistry-nya juga mulai terbangun ya. Nanti kita lihat hasilnya. Timnas Indonesia resmi TC di Amerika. Garuda siap hancurkan Selandia Baru di Piala Dunia 2026. John Hartman tambah 5 striker diaspora baru. Kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sangat baru menyelimuti skuad tim nasional Indonesia menjelang perjalanan bersejarah mereka di ajang Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah sepak bola modern Indonesia, tim Garuda mempersiapkan diri secara penuh menghadapi turnamen terbesar dunia dengan fasilitas latihan berstandar internasional di Amerika Serikat. Pusat latihan utama atau training camp Timnas Indonesia resmi dipusatkan di Kino Sports Complex yang berada di Tucson, Arizona, Amerika Serikat. Tempat tersebut dipilih karena memiliki fasilitas lengkap, cuaca yang mendukung, serta lingkungan latihan yang dinilai ideal untuk menjaga fokus para pemain selama menjalani persiapan menuju pertandingan penting di Piala Dunia 2026. Kedatangan para pemain dan staf pelatih Indonesia di Tucson disambut antusias oleh masyarakat Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat. Banyak diaspora Indonesia yang datang langsung untuk memberikan dukungan dan semangat kepada para pemain. Bendera merah putih terlihat berkibar di sekitar kompleks latihan, menciptakan suasana yang penuh kebanggaan dan harapan besar bagi perjalanan tim Garuda di pentas dunia. Pelatih kepala Timnas Indonesia, John Hartman, menegaskan bahwa seluruh pemain harus menjalani latihan dengan disiplin tinggi dan kerja keras maksimal demi menghadapi lawan-lawan berat di Piala Dunia 2026. Menurutnya, kesempatan tampil di turnamen sebesar Piala Dunia adalah momen langka yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh seluruh pemain Indonesia. Dalam sesi konferensi pers di Arizona, John Hartman menyampaikan bahwa para pemain menunjukkan semangat luar biasa sejak hari pertama pemusatan latihan dimulai. Ia melihat adanya rasa lapar akan kemenangan dan mental bertarung yang semakin kuat di dalam skuad Garuda. Hartman juga menekankan bahwa Indonesia tidak datang ke Piala Dunia hanya untuk menjadi pelengkap turnamen, tetapi ingin memberikan kejutan dan menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia mampu bersaing di level tertinggi dunia. Selama menjalani training camp di Kino Sports Complex, para pemain menjalani berbagai program latihan intensif, mulai dari peningkatan fisik, strategi permainan, simulasi pertandingan hingga latihan penyelesaian akhir. Intensitas latihan terlihat sangat tinggi. Para pemain tampak fokus dan serius dalam setiap sesi. Bahkan beberapa pemain tetap melakukan latihan tambahan setelah sesi resmi selesai demi meningkatkan performa mereka. Atmosfer positif juga terasa di dalam tim. Hubungan antar pemain terlihat semakin solid dan kompak. Para pemain senior memberikan motivasi kepada pemain muda agar tidak gugup menghadapi atmosfer Piala Dunia. Sementara itu, para pemain muda menunjukkan semangat besar untuk membuktikan kualitas mereka di hadapan dunia. Antusiasme terbesar saat ini tertuju pada pertandingan perdana Indonesia menghadapi Selandia Baru yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 15 Juni 2026 di Stadion SoFi, Inglewood, California, Amerika Serikat. Pertandingan tersebut diprediksi akan menjadi salah satu laga paling emosional dan bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Ribuan supporter merah putih dari berbagai negara dikabarkan siap hadir langsung di stadion untuk memberikan dukungan penuh kepada tim Garuda. Stadion SoFi sendiri dikenal sebagai salah satu stadion termegah di dunia dengan kapasitas puluhan ribu penonton serta teknologi modern yang luar biasa. Bermain di stadion sebesar itu tentu menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi para pemain Indonesia. Namun di balik kemegahan tersebut, para pemain tetap diminta untuk menjaga fokus dan tidak terbebani oleh tekanan besar pertandingan. John Hartman menyebut bahwa laga melawan Selandia Baru akan menjadi ujian penting untuk mengukur mental dan kesiapan Indonesia di level internasional. Ia meminta seluruh pemain bermain dengan keberanian, disiplin, dan rasa percaya diri tinggi. Menurutnya, Indonesia memiliki peluang untuk meraih hasil positif apabila seluruh pemain mampu menjalankan instruksi dengan baik dan tetap tenang sepanjang pertandingan.
Menjelang Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia juga mendapat tambahan kekuatan baru yang cukup mengejutkan publik sepak bola internasional. John Hartman resmi menambah 5 striker diaspora baru yang telah menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat lini depan Garuda. Kehadiran para pemain baru tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya gedor Indonesia saat menghadapi lawan-lawan tangguh di turnamen nanti. Nama pertama adalah Taisei Marukawa, pemain yang dikenal memiliki kecepatan tinggi, kemampuan dribble tajam, dan insting menyerang yang sangat baik. Kehadirannya diperkirakan akan memberikan variasi serangan baru bagi Timnas Indonesia. Kemudian ada Laurin Ourich, striker muda berbakat yang memiliki kemampuan membaca ruang dan penyelesaian akhir yang cukup mematikan. Banyak pengamat menilai dirinya bisa menjadi salah satu kejutan besar Indonesia di Piala Dunia 2026. Nama berikutnya adalah Demian Agustin, pemain yang terkenal kuat dalam duel udara, serta memiliki fisik tangguh untuk menghadapi permainan keras khas sepak bola internasional. Ia disebut cocok menjadi target man utama Indonesia. Selanjutnya terdapat Luke Vickery, striker yang memiliki fleksibilitas bermain di beberapa posisi lini depan. Kemampuannya dalam membangun serangan dan membuka ruang dianggap sangat penting untuk strategi ofensif tim Garuda. Dan nama terakhir yang paling banyak dibicarakan publik adalah Dean Zandenberg. Striker muda berdarah Indonesia tersebut dikenal memiliki naluri gol tinggi, serta kemampuan finishing yang sangat tajam. Kehadirannya membuat lini depan Indonesia diprediksi akan jauh lebih berbahaya dibanding sebelumnya. John Hartman mengungkapkan bahwa keputusan menambah 5 striker diaspora dilakukan demi memperkuat kedalaman skuad serta meningkatkan persaingan sehat di dalam tim. Ia ingin seluruh pemain berjuang menunjukkan kemampuan terbaik mereka demi mendapatkan tempat utama di skuad inti Indonesia. Masuknya para pemain naturalisasi baru ini langsung mendapatkan respon luar biasa dari para pendukung Timnas Indonesia. Di media sosial, ribuan komentar dukungan terus mengalir. Banyak supporter merasa optimis Indonesia bisa memberikan kejutan besar di Piala Dunia 2026. Bahkan taker dukungan untuk tim Garuda sempat menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial internasional. Pendukung Timnas Garuda dari berbagai penjuru dunia juga mulai merencanakan perjalanan mereka menuju Amerika Serikat untuk memberikan dukungan langsung kepada Indonesia di Stadion SoFi nanti. Banyak komunitas supporter di Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Amerika Utara mengaku sudah mempersiapkan atribut dan koreografi khusus demi mendukung perjuangan merah putih nanti. Semangat nasionalisme terasa begitu kuat menjelang pertandingan melawan Selandia Baru. Banyak masyarakat Indonesia berharap para pemain mampu tampil tanpa rasa takut dan menunjukkan semangat juang tinggi khas Garuda. Doa dan dukungan terus mengalir dari seluruh rakyat Indonesia agar timnas mampu menciptakan sejarah baru di panggung sepak bola dunia. Di sela-sela latihan, beberapa pemain Timnas Indonesia juga mengaku sangat bangga bisa mengenakan seragam merah putih di Piala Dunia. Mereka menyebut kesempatan tersebut sebagai mimpi masa kecil yang akhirnya menjadi kenyataan. Para pemain berjanji akan memberikan seluruh kemampuan terbaik mereka demi mengharumkan nama bangsa Indonesia. Kino Sports Complex kini menjadi saksi perjuangan keras skuad Garuda dalam mempersiapkan diri menghadapi tantangan besar. Setiap hari, para pemain terus ditempa secara fisik maupun mental agar siap bertarung melawan tim-tim terbaik dunia. Tidak ada kata santai dalam latihan. Seluruh pemain memahami bahwa mereka sedang membawa harapan jutaan rakyat Indonesia. Selain latihan teknis dan fisik, tim pelatih juga memberikan perhatian khusus terhadap mental bertanding pemain. John Hartman percaya bahwa kekuatan mental akan menjadi faktor penting dalam menghadapi tekanan besar di Piala Dunia. Oleh sebab itu, para pemain diminta tetap tenang, fokus, dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Kondisi kebugaran pemain sampai saat ini dilaporkan sangat baik. Tim medis terus memantau perkembangan seluruh pemain agar terhindar dari cedera menjelang pertandingan penting melawan Selandia Baru. Program pemulihan dan nutrisi juga dijalankan secara ketat demi menjaga performa maksimal para pemain selama berada di Amerika Serikat. Banyak pengamat sepak bola internasional mulai memberikan perhatian kepada perkembangan Timnas Indonesia. Kehadiran pemain diaspora berkualitas, program latihan modern, dan semangat juang tinggi membuat Indonesia dinilai memiliki potensi menjadi salah satu tim kejutan di Piala Dunia 2026. Namun demikian, John Hartman tetap meminta seluruh pemain untuk tidak terlena oleh pujian. Ia menegaskan bahwa kerja keras dan kerendahan hati harus tetap menjadi fondasi utama perjalanan Timnas Indonesia. Menurutnya, perjalanan masih panjang dan tantangan sebenarnya baru akan dimulai ketika peluit pertandingan pertama dibunyikan di Stadion SoFi.
Semakin mendekati tanggal pertandingan, suasana di training camp Indonesia semakin penuh semangat. Teriakan motivasi terdengar di setiap sesi latihan. Para pemain terus saling menyemangati satu sama lain. Mereka sadar bahwa seluruh rakyat Indonesia sedang menaruh harapan besar kepada mereka. Laga melawan Selandia Baru nanti bukan sekedar pertandingan sepak bola biasa. Pertandingan tersebut akan menjadi simbol perjuangan, kebanggaan, dan mimpi besar bangsa Indonesia di panggung dunia. Tim Garuda ingin menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia telah berkembang dan siap bersaing melawan siapapun. Dari Tucson, Arizona, semangat Garuda terus mengepak menuju sejarah baru. Dengan kerja keras, persiapan matang, dukungan supporter dari seluruh dunia, serta doa jutaan rakyat Indonesia, Timnas Indonesia berharap mampu memberikan penampilan terbaik dan membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan hasil membanggakan. Kini seluruh mata tertuju pada tanggal 15 Juni 2026 di Stadion SoFi, Inglewood, California, Amerika Serikat. Hari di mana Timnas Indonesia akan melangkah ke lapangan dengan membawa nama bangsa, semangat Garuda, dan harapan besar seluruh rakyat Indonesia untuk meraih kemenangan melawan Selandia Baru. Timnas Indonesia akan lebih sering bertanding di luar Jakarta. John Hartman fokus menuju Piala Asia 2027. Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, secara tegas menegaskan komitmennya untuk memperkenalkan perubahan paradigmatik dalam pola pertandingan Timnas Indonesia dengan meningkatkan jumlah laga tandang, baik di dalam negeri selain Jakarta maupun di luar negeri. Strategi ini dianggap krusial sebagai upaya persiapan jangka panjang untuk menghadapi turnamen besar seperti Piala Asia 2027 serta target ambisius Indonesia untuk tampil di Piala Dunia FIFA 2030. Hartman percaya bahwa pengalaman bertanding di berbagai lokasi, dengan kondisi lapangan, iklim, serta tekanan penonton yang beragam, bisa menjadi faktor penting dalam membangun mental juara dan memperkuat kesiapan taktis para pemain. Selama ini, PSSI lebih cenderung memilih pertandingan kandang sebagai strategi utama, demi kemudahan logistik dan keuntungan dukungan supporter lokal. Namun Hartman meyakini bahwa hanya dengan menambah kegiatan pertandingan tandang, skuad Garuda dapat menutup jarak kesenjangan kualitas yang selama ini masih cukup signifikan dengan negara-negara besar Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, maupun Qatar yang terus maju pesat dalam pengembangan sepak bola mereka. Mendekati Piala Asia 2027, Hartman fokus membangun tim yang tangguh secara mental dengan memperkuat pengalaman tandang yang selama ini minim bagi para pemain Indonesia. Selama ini, pertandingan di Jakarta dan sekitarnya memang memberikan keuntungan berupa dukungan atmosfer home ground. Akan tetapi, Hartman menekankan bahwa mentalitas juara dibentuk oleh pengalaman mengatasi tekanan lingkungan yang memang berbeda ketika bermain di stadion lawan, yang supporter lokalnya bisa sangat fanatik dan menekan secara psikologis. Situasi pertandingan tandang memaksa para pemain untuk lebih disiplin, fokus, dan siap menghadapi segala kemungkinan, mulai dari perbedaan cuaca, kondisi lapangan yang tidak ideal, hingga tantangan taktik dari lawan. Oleh sebab itu, Hartman berusaha merancang jadwal pertandingan yang lebih beragam dan menantang agar pemain tidak hanya terbiasa dengan zona nyaman sepak bola kandang, tetapi juga menjadi pemain yang siap berkompetisi di berbagai belahan dunia. Mental dan kesiapan menghadapi pressure tandang adalah kunci. Kami ingin membangun tim yang tidak mudah goyah, apalagi panik, meskipun berada di kondisi dan situasi yang sulit, ujar Hartman dalam sebuah wawancara eksklusif. Tak hanya aspek mental, Hartman juga secara gamblang mengungkapkan perbedaan kualitas antara Indonesia dan tim-tim elit Asia yang menjadi target juara di Piala Asia. Jepang, misalnya, dikenal sebagai kekuatan utama dengan fondasi yang sangat kuat dalam hal disiplin, teknik penguasaan bola, dan konsistensi performa. Korea Selatan juga unggul berkat sistem pelatihan hebat dan struktur kompetisi domestik yang mapan. Sementara Qatar telah membuktikan kemajuan luar biasa dengan investasi besar dalam pengembangan pemain, fasilitas pelatihan modern, dan strategi jangka panjang yang matang. Hartman menekankan bahwa untuk bisa mengejar ketertinggalan ini, Indonesia harus membangun bukan hanya fisik dan teknik pemain, tetapi juga sistem sepak bola yang terpadu, mulai dari penguatan strategi permainan, taktik,
hingga aspek psikologis. Ini adalah sebuah proses panjang yang harus kami jalani secara konsisten. Dari mengenal ciri khas lawan hingga merancang strategi yang efektif untuk mengimbanginya, tegas Hartman dengan penuh optimisme. Pendekatan keras dan terukur ini menunjukkan visi Hartman yang ingin membangun fondasi kokoh bagi masa depan sepak bola Indonesia. Pengalaman Hartman saat melatih timnas Kanada memberikan pemahaman yang berharga tentang pentingnya mental dan kesiapan bertanding di berbagai kondisi lapangan tandang. Di Kanada, ia terbiasa menghadapi tantangan seperti perjalanan jauh antar wilayah, cambukan iklim ekstrim, dan tekanan dari supporter lawan di mana adaptasi mental dan fisik pemain sangat menentukan hasil pertandingan. Tanding tandang bukan hanya soal skill teknis, tapi juga soal kemampuan bertahan dari tekanan lingkungan yang tidak bersahabat dan menjaga fokus tim di tengah ketidakpastian lapangan dan supporter, jelas Hartman. Menurutnya, kemampuan ini tidak bisa diperoleh kecuali tim tersebut secara rutin menghadapi pertandingan tandang yang menuntut adaptasi dan kekuatan mental tinggi. Namun, meskipun gagasan Hartman sangat progresif, tantangan implementasinya masih nyata. Kebijakan PSSI selama ini memilih menggelar pertandingan kandang sebagai prioritas, terutama di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, dan stadion lain di Jakarta dan sekitarnya, dengan alasan kemudahan logistik, biaya yang lebih terkontrol, serta dukungan besar dari supporter lokal. Hal ini menyebabkan timnas Indonesia hampir tidak pernah menjalani pertandingan tandang resmi sejak terakhir kali melawan timnas Yordania pada Juni tahun 2019. Kebiasaan ini dapat menimbulkan kelemahan serius karena para pemain kurang terasah dalam menghadapi tekanan tandang. Hal ini kemudian menjadi catatan penting yang menunjukkan perlunya perubahan strategi demi kemajuan sepak bola nasional. Di bulan-bulan mendatang, timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan penting sebagai tuan rumah melawan timnas Oman dan Mozambik di SUGBK. Laga ini menjadi gambaran dominasi jadwal kandang dalam persiapan timnas selama ini. Namun Hartman menegaskan, sementara penting memenangkan pertandingan kandang, keberanian menghadapi tantangan tandang justru menjadi pembeda utama untuk maju. Saya ingin tim ini siap bertanding dimanapun, tidak hanya di kandang. Pergelaran tandang akan mengasah kemampuan serta karakter pemain yang kita butuhkan jika ingin melihat Indonesia menembus Piala Dunia 2030, paparnya penuh semangat. Hartman juga mengharapkan dukungan penuh dari semua pemangku kepentingan, mulai PSSI, pemain, hingga komunitas supporter, agar visi ini dapat terlaksana dengan sukses. Dalam perspektif yang lebih luas, dunia sepak bola modern mengajarkan bahwa keberanian meninggalkan zona nyaman dan mengambil risiko adalah fondasi sukses sebuah tim nasional. Timnas Indonesia saat ini berada di titik vital antara mempertahankan pola lama yang aman namun stagnan atau memilih jalur baru yang penuh tantangan tapi membuka potensi kemajuan besar. Hartman memilih jalur kedua dengan mengedepankan pola pertandingan lebih banyak di luar kandang untuk membentuk karakter skuad yang lebih tangguh dan siap bersaing di level Asia dan dunia. Strategi ini pastinya membawa tantangan dari sisi logistik, pembiayaan, dan mental pemain, serta membutuhkan komitmen besar dari semua pihak terkait. Namun, jika dilaksanakan dengan baik, strategi ini berpotensi mengubah wajah sepak bola Indonesia. Diskusi pun terbuka luas bagi para pengamat sepak bola, pemain, pelatih, dan pecinta bola tanah air. Apakah Anda setuju bahwa menggenjot laga tandang merupakan langkah tepat dalam upaya kebangkitan timnas Indonesia? Atau Anda justru melihat isu lain seperti pembinaan usia dini, peningkatan mutu kompetisi domestik, dan renovasi infrastruktur sebagai prioritas utama? Mari bergabung dalam wacana ini untuk bersama-sama mewujudkan mimpi sepak bola Indonesia yang lebih maju, profesional, dan mampu bersaing di level internasional. Penambahan kegiatan pertandingan tandang juga selaras dengan perkembangan teknologi dan networking global di dunia sepak bola modern. Saat ini, banyak tim nasional dan klub-klub besar seringkali mengadakan tur pramusim atau friendly match di berbagai negara untuk mengenal kultur sepak bola berbeda serta menyesuaikan kemampuan strategi mereka. Dalam konteks Indonesia, selain mengadu kemampuan dengan negara-negara Asia yang lebih maju, memperbanyak laga tandang juga membuka kesempatan untuk memperluas jaringan dan kerjasama internasional, termasuk pertukaran pemain, pengembangan teknik latihan,
hingga peningkatan kapasitas pelatih dan ofisial. Hertman sendiri dikenal aktif dalam membangun jaringan luas yang dapat membantu proses pembelajaran dan peningkatan standar sepak bola nasional. Lebih jauh lagi, meningkatnya jumlah pertandingan tandang akan memberi efek positif pada aspek personal pemain. Dengan melakukan perjalanan ke berbagai negara, para pemain muda akan mendapatkan wawasan lebih luas mengenai profesionalisme, disiplin, dan budaya sepak bola global yang bisa menjadi motivasi tambahan dalam mengembangkan diri. Kesempatan ini juga dapat mempercepat proses adaptasi terhadap gaya permainan internasional yang lebih cepat dan fisik, sekaligus menumbuhkan rasa kebanggaan dan tanggung jawab dalam mengenakan jersey timnas Indonesia. Hertman percaya bahwa perubahan pola latihan dan pertandingan ini juga akan berdampak signifikan dalam membentuk karakter atlet yang lebih matang dan mampu memikul beban target prestasi nasional. Secara keseluruhan, upaya John Hertman dalam menjadikan pertandingan tandang sebagai bagian krusial dari strategi timnas Indonesia merupakan arah yang tepat dan sejalan dengan tren terbaru dunia sepak bola internasional. Meski tantangan nyata masih membayangi, terutama terkait kebijakan internal dan dukungan pihak terkait, visi jangka panjang ini menunjukkan keseriusan dalam mengangkat derajat sepak bola Indonesia ke tataran yang lebih tinggi. Ke depan, keberhasilan pelaksanaan strategi ini sangat bergantung pada sinergi antara pelatih, federasi, pemain, hingga supporter sebagai elemen penting dalam perjalanan panjang menuju prestasi gemilang di pentas Asia dan dunia. Dengan kombinasi keberanian mengambil risiko, persiapan matang, serta dukungan yang solid, impian Indonesia untuk menjadi kekuatan sepak bola Asia bukan lagi sekadar mimpi, melainkan sebuah tujuan nyata yang hendak diraih bersama. Dalam konteks transformasi ini, Hertman juga berencana untuk memperkuat sinergi antara staf pelatih dan pihak manajemen PSSI agar strategi peningkatan laga tandang dapat diimplementasikan secara efektif. Ia mengajak semua pemangku kepentingan untuk membuka komunikasi yang transparan dan membangun rencana aksi terpadu yang melibatkan aspek teknis, logistik, hingga psikologis pemain. Hertman menekankan pentingnya kesinambungan program pengembangan pemain, termasuk sesi analisis video pertandingan tandang sebagai bagian dari pembelajaran dan evaluasi tim. Dengan pendekatan terstruktur ini, setiap pengalaman bertanding di luar kandang bisa dimaksimalkan sebagai modal berharga bagi kemajuan tim nasional. Selain itu, Hertman berharap agar kesadaran masyarakat dan komunitas supporter semakin meningkat untuk mendukung langkah ini. Ia menyadari bahwa perubahan pola pertandingan mungkin menuntut pengorbanan, terutama dari sisi jumlah laga kandang yang menguntungkan dari sisi dukungan penonton dan potensi pemasukan. Namun, Hertman meyakini bahwa dukungan penuh dari penggemar akan menjadi salah satu faktor kunci sukses dalam mencetak sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Kami ingin semua pihak memahami bahwa ini adalah investasi jangka panjang demi kejayaan timnas. Dukungan supporter menjadi energi yang sangat berarti. Tapi mendukung kami untuk berani bertanding di segala medan adalah bentuk cinta yang sesungguhnya, ujar Hertman. Secara keseluruhan, keputusan untuk memperbanyak laga tandang bukan sekadar soal perubahan jadwal. Ini adalah sebuah revolusi mental dan strategi yang melibatkan perubahan budaya sepak bola nasional. Hertman dengan penuh semangat ingin menghapus stigma kekalahan sebagai sesuatu yang harus dihindari di luar kandang, dan sebaliknya mengajarkan bahwa pertandingan tandang merupakan proses pembelajaran yang esensial. Pengalaman bermain di berbagai atmosfer dengan tantangan berbeda-beda, menurutnya, akan melahirkan pemain yang lebih matang, berdaya saing tinggi, dan mampu membawa harum nama Indonesia di kancah internasional. Di masa depan, jika strategi ini berhasil berjalan mulus dan didukung oleh berbagai pihak, bukan tidak mungkin kita akan melihat generasi baru pemain timnas Indonesia yang tampil lebih percaya diri dan kompetitif di Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2030. Terobosan ini juga diharapkan mampu menginspirasi perubahan menyeluruh dalam sepak bola nasional, mulai dari pembinaan usia dini, kompetisi domestik yang lebih berkualitas, hingga peningkatan kapasitas pelatih dan manajemen. Mengakhiri pembahasan, Hertman mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama mendukung visi besar ini. Sepak bola adalah cermin bangsa. Ketika kita berani keluar dari zona nyaman, berani menghadapi tantangan, maka keajaiban bisa terjadi.
Mari kita dukung timnas Indonesia, bukan hanya saat di stadion kandang, tetapi juga ketika mereka berjuang di negeri orang demi membawa kebanggaan tanah air, pungkasnya penuh harapan. Dengan semangat dan kerja keras seperti itulah, perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2030 diharapkan menjadi kisah sukses yang menginspirasi seluruh lapisan masyarakat serta membuka lembaran baru dalam sejarah sepak bola Indonesia yang penuh prestasi dan kebanggaan nasional.